Pertanyaan pertama. Menurut ISO 8402 Quality Vocabulary, mendefinisikan manajemen kualitas dapat diimplementasikan pada apa saja. Berilah penjelasannya. Menurut ISO 8402 Quality Vocabulary, mendefinisikan manajemen kualitas sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan dan tanggung jawab serta mengimplementasikannya melalui alat-alat sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan kualitas atau quality planning adalah penetapan dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk kualitas serta penerapan sistem kualitas. Yang kedua, pengendalian kualitas atau quality control adalah teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Setiap perusahaan pastinya ingin mendapatkan hasil produksi yang efektif dan efisien. Hasil produksi memiliki kualitas yang baik dan terhindar dari produk reject atau cacat. Yang ketiga, jaminan kualitas atau quality assurance adalah mencakup monitoring, uji tes, dan memeriksa semua proses produksi yang terlibat dalam produksi atau suatu produk. Memastikan semua standar kualitas dipenuhi oleh setiap komponen dari produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan untuk memberikan jaminan kualitas sesuai standar yang diberikan oleh perusahaan. Yang keempat, peningkatan kualitas atau quality improvement adalah tindakan-tindakan yang diambil untuk meningkatkan nilai produk pelanggan. Pertanyaan kedua, aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan dari semua aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan disebut juga dengan controlling. Fungsi controlling secara umum diantaranya adalah bila sebuah aktivitas tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka perlu dicari penyebabnya. Kemudian dilakukan koreksi terhadap aktivitas tersebut. Apakah nilai standarnya yang tidak realistis atau pelaksanaannya belum maksimal? Aktivitas pengawasan ini bisa dalam bentuk supervisi, pengawasan langsung, inspeksi, atau audit. Jadi secara umum fungsi dari controlling antara lain yang pertama, menjaga semua aktivitas perusahaan atau organisasi selalu dalam track yang benar, secara terus-menerus melakukan improvisasi terhadap proses yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui dan menemukan kesalahan atau kelemahan sejak dini sehingga bisa segera melakukan tindakan perbaikan. Pertanyaan ketiga, apakah SOP mampu memandu pengembang memenuhi keinginan pelanggan? Setiap produk dan jasa yang dihasilkan suatu perusahaan harus memiliki ciri khas khusus yang akan diingat oleh konsumen. Ciri khas ini juga diatur dalam SOP supaya siapapun yang bekerja nantinya tetap akan menghasilkan produk atau jasa yang sama dengan sebelumnya. Jika tidak ada SOP yang mengatur, maka dikhawatirkan bila terjadi pergantian pekerja akan mempengaruhi hasil produk dan tentu akan mengecewakan konsumen. Dengan adanya ciri khas ini akan membuat nyaman konsumen sehingga mampu memandu pengembang untuk memenuhi keinginan pelanggan dan akan memudahkan perusahaan nantinya jika ingin membuka cabang. Konsumen akan mempunyai pemikiran bahwa kualitas dan pelayanan yang didapatkan akan sama dengan sebelumnya. Pertanyaan keempat, bagaimana korelasi SOP membantu perusahaan mencapai target sesuai dengan misi perusahaan? Mengelola sebuah perusahaan dengan lingkup pekerjaan yang kompleks dan sumber daya manusia yang beragam tidaklah mudah.
Semua elemen yang ada tersebut harus bisa dimaksimalkan dengan benar, agar apa yang menjadi visi misi perusahaan bisa tercapai dengan baik. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan membuat standar operasional prosedur atau SOP. Jika dalam badan usaha telah memiliki SOP, maka para pekerja diwajibkan bekerja sesuai dengan peraturan yang telah disusun. SOP dijadikan sebagai minimum standar yang mempengaruhi hasil produk atau jasa. Semakin besar suatu perusahaan, maka semakin ketat juga SOP. Tidak hanya untuk melancarkan kegiatan operasional, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan pelanggan untuk menggunakan produk atau jasa. Itulah mengapa SOP adalah hal sangat penting diterapkan pada perusahaan. Salah satunya adalah untuk mendapatkan kepercayaan konsumen ketika akan membuka cabang baru atau memproduksi barang baru. Di posisi ini, maka nama perusahaan akan memiliki nilai tersendiri bagi konsumen. Atas dasar tersebut, SOP pun memiliki tujuan positif, yaitu untuk menjaga kestabilan operasional perusahaan, sehingga untuk menjaga kualitas dari produk dan jasa yang dihasilkan. SOP juga memiliki tujuan sebagai dasar mengatur cara kerja seluruh individu dalam bekerja dan sekaligus membangun kualitas. Pertanyaan kelima, apakah keuntungan wirausaha bila memiliki SOP dalam bisnisnya dibanding dengan yang tidak memilikinya? Dalam perusahaan yang memiliki pekerjaan yang sifat berulang maupun yang kompleks, maka butuh aturan yang jelas. Tujuan dibuatnya peraturan ini tentunya untuk menjelaskan secara rinci bagaimana seluruh SDM yang ada di perusahaan bertindak sesuai dengan standar yang ada, sehingga nantinya akan muncul arus kerja yang teratur dan efektif. Selain memiliki tujuan yang sangat jelas, keberadaan SOP juga memiliki fungsi untuk berbagai hal, seperti menjadikan tugas seluruh pegawai yang ada menjadi lancar. SOP bisa dijadikan dasar hukum apabila terjadi hal-hal di luar koridor perusahaan. Bisa digunakan sebagai alat untuk melacak masalah yang ada, dan masih banyak lagi. Jika Anda ingin membangun perusahaan, sudah menjadi kewajiban untuk membuat SOP, karena dengan SOP ini akan menghasilkan banyak manfaat untuk perusahaan Anda. Bayangkan jika sebuah perusahaan tidak memiliki aturan, pastinya semua kegiatan operasional perusahaan menjadi tidak terarah, arus kerja menjadi berantakan, dan kinerja para pegawai pun tidak maksimal. Dengan adanya SOP, diharapkan kualitas pekerjaan akan semakin membaik.